وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih karuniakan kepada kita semua, sehingga sudah kewajiban bagi kita untuk terus berusaha menggunakan sisa-sisa dari umur kesempatan yang masih diberikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tatkala kita berjumpa dengannya nanti di hari kiamat, kita dalam kondisi memiliki bekal yang cukup, supaya kita tidak termasuk dari mereka yang menyesali waktu-waktu yang sia-sia, yang dibuang sia-sia di dunia ini. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penyesalan-penyesalan orang-orang yang sudah meninggal, yang mereka mengatakan qala rabbirji'un la'alli a'malu salih. Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan, ya hamba, kembalikan ulun setumat saja ke dunia ya Allah, supaya ulun bisa mengerjakan amal saleh. Ya, tapi harapan tinggal harapan, nggak ada manfaatnya penyesalan, sudah telat. Ya, begitu pula dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwasanya rak'atani khafifatani mimma tahqirunam, dua rakaat dengan bacaan yang ringan yang kalian sepelekan di dunia ini, itu lebih disenangi oleh penghuni kuburan ini daripada dunia dan seisinya, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sudah meninggal itu ibarat umpamanya kalau dikasih pilihan mau kembali ke dunia, dikasih kesempatan kembali ke dunia untuk sholat 2 rakaat, tapi bacaannya harus pendek-pendek.
atau dikasih dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW, maka orang yang sudah wafat itu akan lebih memilih sholat 2 rakaat. Sampai seperti itu. Nah, maka para jamaah yang Allah muliakan, kita yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan, masih berikan umur ya untuk hidup di dunia ini, mari kita gunakan sebaik mungkin ya nikmat umur, nikmat kesehatan, ya nikmat kesempatan yang masih kita miliki ini dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Itu kita akan membahas tentang khatar syirki, ya bahayanya kesyirikan. Di masalah tauhid, masalah syirik harus terus kita saling mengingatkan. Ya. Jadi khatar syirki, bahayanya kesyirikan. Jadi kita akan sebutkan beberapa poin-poin yang menunjukkan betapa bahayanya syirik ini. Sehingga apa? Sehingga kita harus betul-betul hati-hati sekali agar jangan sampai terjerumus, bahkan jangan sampai dekat-dekat dengan kesyirikan itu, karena bahayanya luar biasa. Nah, yang pertama, kata beliau di sini sebelum menyebutkan bahaya-bahaya kesyirikan, asy-syar'ul 'azim la yuhadzirun nasa illa min amrin khatirin 'alaihim fi dinihim wa dunyahum. Sesungguhnya syariat yang agung ini tidaklah mengingatkan manusia dari satu hal, melainkan menunjukkan bahayanya perkara tersebut, baik untuk dunia mereka, terlebih lagi untuk agama mereka. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla, ketika Rasulullah SAW mengingatkan kita dari satu perkara, itu menunjukkan bahayanya perkara itu. Fahuwa syar'u rahmatin wa hidayatin. Maka syariat Islam ini adalah syariat yang penuh dengan kasih sayang dan hidayah. Wa min a'zami ma hadzara syar'u minhu. Dan di antara sesuatu yang kita diingatkan oleh syariat akan bahayanya adalah asyirku, itu kesyirikan. Wa hadza yadullu ala khuturati syirki, dan ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan itu. Lantas kemudian apa saja bahaya-bahaya dari kesyirikan? Tentunya berlandaskan dalil-dalil yang ada. Yang pertama adalah asyirku a'zamudz dzunub. Bahwasanya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Syirik adalah dosa yang paling besar, lebih besar daripada mencuri, merampok, berzina, membunuh. Ya. Sebutkan dosa-dosa besar yang ada. Syirik lebih besar dari itu. Cuman kadang banyak orang nggak menyadari hal ini. Ya, ketika melihat orang berbuat syirik, dianggap biasa-biasa saja. Ya, ini yang wajib kita sadari. Jadi asyirku a'zamudz dzunub. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyudz dzambi a'zamu 'indallah. Kata Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan. Dosa yang paling besar
adalah ketika engkau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah. Itulah dia syirik. Ya, itulah dia kesyirikan. Maka dosa yang paling wajib untuk kita jauhi adalah syirik. Ini yang paling besar. Ya, ini yang paling berbahaya. Kemudian yang kedua dari bahaya-bahaya kesyirikan adalah asyirku a'zamu anwa'iz zulmi. Jadi syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar. Di sini beliau menyebutkan apa yang dimaksud dengan zalim. Apa definisi dari zalim? Kata beliau, az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Zalim itu adalah ketika seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna dari kezaliman. Ya. Nah, kemudian zalim ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kezaliman seseorang terhadap hak Allah. Ini yang paling berbahaya. Dan inilah dia kesyirikan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia memperuntukkan ibadah yang seharusnya hanya kepada Allah, sekalinya dia selewengkan kepada selain Allah. Tadi kan kita katakan zalim apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menyembelih harusnya adalah ibadah yang diperuntukkan hanya kepada Allah. Nah, ini malah dia menyembelih untuk bebatuan, ya, pepohonan dan semacamnya. Tawakal, ibadah yang harusnya diperuntukkan hanya kepada Allah, ini dia selewengkan kepada jimat-jimat dan semacamnya. Ini namanya zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini kezaliman yang paling besar. Makanya Luqmanul Hakim, ya, ketika berwasiat kepada anaknya dengan sekian wasiat. Apa wasiat pertama Luqmanul Hakim? Ya, beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya, yang di awal ayatnya, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah tatkala Luqmanul Hakim berpesan, berwasiat kepada anaknya, dia pun mengatakan, wahai anandaku, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan engkau berbuat kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling zalim. Ya, sudah nggak ada yang paling zalim daripada syirik ini. Ketika kita meletakkan ibadah yang harusnya hanya kepada Allah, kita beruntukkan kepada selain Allah. Maka ini pula yang harus kita peringatkan kepada anak-anak kita juga. Ya. Jadi pertama kali yang kita ingatkan anak-anak kita itu adalah jangan sampai berbuat kesyirikan. Ini teladan kita Luqmanul Hakim. Baru ya peringatan atau pesan-pesan yang lainnya, agar pertama agar mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, baru menegakkan sholat dan seterusnya. Ya, bisa dibaca itu di surah Luqman. Ya, isi wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu
wa hum muhtadun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman lantas mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa kita katakan terasa berat ayat ini bagi para sahabat karena belum memahami maknanya. Mereka mengira zalim dalam ayat ini adalah zalim yang secara umum kita pahami. Ya, bukan kesyirikan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu. Siapa dari kita ini yang tidak pernah menzalimi, minimal menzalimi dirinya? Karena salah satu bentuk merupakan kezaliman adalah zalim terhadap diri sendiri dengan melakukan maksiat. Maka para sahabat mengatakan, dalam ayat ini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang beriman dan mendapatkan hidayah. Berarti kata para sahabat, kalau kami ini berbuat zalim, kami terancam. Bukan bagian dari orang yang beriman, bukan bagian dari orang yang mendapatkan hidayah. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini bukan zalim yang kita maknai secara umum itu, tapi yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi makna ayat ini adalah alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, itu kesyirikan. Maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Begitu. Ya. Kemudian itu jenis kezaliman pertama yang paling besar, zalim terhadap hak Allah. Kemudian ada zalim terhadap sesama. Ya, ini lebih rendah, tapi tetap juga harus kita jauhi. Seperti mengambil milik saudara kita, ya, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, memukul saudara kita, ya, menggibah, menggunjing saudara kita, merusak kehormatan saudara kita. Ini zalim terhadap hak sesama. Nah, zalim seperti ini juga wajib kita jauhi, karena itu akan menjadikan kita bangkrut nanti di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis, atadruna manil muflis? Kata Nabi SAW, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut dari umatku? Kata para sahabat, orang yang bangkrut orang tidak memiliki harta benda, atau awalnya kaya raya jatuh miskin. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang bangkrut sebenarnya dari umatku adalah mereka yang nanti datang di akhirat dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Namun wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa akala mala hadza. Namun pada saat yang sama di akhirat dia datang dalam kondisi pernah, ya, mengambil hak milik saudaranya, pernah memukul saudaranya, pernah merusak kehormatan saudaranya, bahkan pernah menumpahkan darah saudaranya. Maka orang ini nanti akan membayar kezalimannya dengan pahala-pahala yang dia miliki. Kalau habis pahalanya, maka dosa orang yang belum kebagian pahala itu akan ditimpakan kepada dia, sehingga bangkrutlah dia. Pahalanya habis, dosanya nambah. Ya, ini dampak buruk dari zalim kepada sesama, zalim terhadap hak sesama. Kemudian yang ketiga dari jenis kezaliman adalah zalim terhadap hak diri sendiri. Ya, ini ada dua bentuk. Pertama adalah dengan kita tidak memberikan hak bagi tubuh kita yang harusnya malam istirahat, malah begadang. Itu zalim terhadap diri sendiri.
Atau termasuk zalim terhadap diri sendiri adalah ketika kita melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan dosa dan maksiat, kita telah menjadikan diri kita terancam api neraka. Ya, maka itu zalim terhadap diri sendiri. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Kami itu tidak pernah menzalimi manusia-manusia itu, tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Nah, itu dia 3 jenis kezaliman yang wajib kita jauhi. Dan yang paling besar, yang paling berbahaya adalah jenis yang pertama, itu zalim pada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dari bahaya kezaliman, yang ketiga dari bahaya kesyirikan adalah la yaghfirullahu ta'ala liman mata musyrikan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan musyrik. Tidak akan pernah diampuni. Tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Kata beliau di sini, man asyraka billahi ta'ala falahu halan. Orang yang melakukan perbuatan syirik ada 2 kondisi. Yang pertama, an yatuba minasyirki qabla mauti taubatan sahihatan fa hadza yatubu Allahu alaih. Yang pertama, seorang pernah melakukan kesyirikan, namun sebelum wafat dia bertaubat, maka insya Allah Allah akan ampuni taubat. Allah akan ampuni dia dengan sebab taubatnya itu. Ya, selama nyawa belum sampai kerongkongan, matahari belum terbit dari sebelah barat. Dosa apapun itu Allah akan ampuni. Mau syirik, mau maksiat apapun. Ya. Itu kondisi pertama, sempat taubat, maka Allah akan ampuni selama dia jujur dalam taubatnya. Kemudian yang kedua, an yamuta ala syirki. Orang yang mati dalam keadaan musyrik, belum bertaubat. Fahadza la yaghfirullahu lah. Maka orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, naudzubillah. Jadi kalau sudah mati dalam keadaan musyrik udah nggak ada pengampunan. Ya, tapi kalau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, walaupun banyak dosa, masih ada harapan mendapatkan pengampunan. Ya, makanya dalam sebuah hadis ya disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha al-maghfirah. Jadi firman Allah Azza wa Jalla, wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, seandainya kalian datang kepadaku nanti di akhirat dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun di antara dosa itu tidak ada dosa syirik, maka aku akan datang kepada kalian dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Subhanallah. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Tapi satu syaratnya, jangan syirik. Itu syaratnya cuma satu, jangan syirik, jangan syirik. Ya, pengampunan akan kita dapatkan. Entah cepat atau lambat. Bisa jadi langsung diampuni sehingga langsung masuk surga. Atau kalau enggak langsung, mampir dulu di neraka.
tapi pada akhirnya masuk surga. Ya, tapi syaratnya tadi itu jangan syirik. Ya, kalau sudah mati dalam keadaan musyrik, sudah selesai, nggak ada harapan. Ya, ini bahaya namanya syirik. Nah, jadi itu yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Kemudian yang keempat dari bahaya-bahaya kesyirikan, man mata 'ala syirki dakhalan nar. Bahwasanya barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, dia pasti akan masuk neraka dan surga diharamkan bagi dirinya. Ya. Man mata wa huwa yusyriku billahi ta'ala syirkan akbar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan syirik besar, fahuwa finnar, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan Allah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak akan ada yang bisa menolong orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat kesyirikan. Di dalam ayat ini ada 3 ancaman bagi orang yang mati dalam kondisi musyrik. Pertama, Allah haramkan bagi dia surga. Yang kedua, tempat kembalinya neraka. Yang ketiga, tidak akan ada yang bisa menolong. Syafaat itu mental, nggak akan ada yang bisa memberi syafaat kepada dia. Karena syarat untuk bisa mendapatkan syafaat adalah tauhid. Ya. Syarat orang itu bisa mendapatkan pertolongan, syafaat dari orang lain atau dari anaknya, dari teman-temannya, dari keluarganya, syaratnya satu, mati dalam keadaan bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, baru bisa mendapatkan syafaat. Ya, nah ini. Jadi bahayanya syirik itu, ya orangnya akan diharamkan surga dan tempat kembalinya neraka. Makanya dalam sebuah riwayat, ya yang sahih disebutkan, yalqa Ibrahim abahu azara yaumal qiyamah. Jadi nanti di hari kiamat, ya Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan ayahanda beliau, Azar namanya. Kita tahu Azar bapaknya Nabi Ibrahim itu mati dalam keadaan musyrik. Bahkan diriwayatkan, disebutkan dia itu yang tukang buat patung itu. Nabi Ibrahim sudah mendakwahi. Ya, dalam Al-Quran dikisahkan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahandaku, dengan lembut, wahai ayahandaku, kenapa anda menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat bagi anda sedikit pun. Ya abati inni qad ja'ani minal haqq ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahandaku, sungguh telah datang kepadaku hidayah, ya maka ikutilah aku akan tunjuki anda kepada jalan yang benar, dan seterusnya. Ya abati, Nabi Ibrahim terus mendakwai. Apa jawaban bapaknya? Katanya, qala aradibun anta an aliyati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kata bapaknya. Dia mengatakan, wahai Ibrahim, apa engkau benci kepada Tuhan kami ini? Kalau engkau tidak berhenti untuk mengajak orang-orang kepada meninggalkan kesyirikan ini, aku akan lempar kamu dan menjauhlah engkau dariku. Itu jawaban bapaknya. Nah, dikisahkan dalam hadis yang sahih
Nabi Ibrahim di akhirat berjumpa dengan bapaknya yang sudah divonis masuk neraka. Apa kata Nabi Ibrahim? Alam aqul laka alla ta'sini? Wahai ayahandaku, bukankah aku sudah mengatakan kepada Anda dulu agar Anda itu jangan menentangku. Nah, sekarang ini akibatnya. Maka Azar, bapaknya Ibrahim, mengatakan, Al-ana la a'sik. Kata dia, wahai anakku Ibrahim, sekarang aku tidak akan menentangmu lagi. Maka Nabi Ibrahim datang menghadap kepada Allah, mengatakan, wahai Allah, ya Tuhanku, innaka wa'atani alla tukhzini yawma tab'atsu ibadah, fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menjanjikan kepadaku bahwasanya Engkau tidak akan menjadikan aku bersedih pada hari manusia dibangkitkan. Dan sungguh, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan bagiku selain daripada ayahku dijauhkan dariku. Aku masuk surga, ayahku neraka. Itu sesuatu yang paling menyedihkan bagiku, ya Allah. Sedangkan Engkau sudah janjikan aku tidak akan menjadikan aku sedih di hari kiamat ini. Artinya apa? Nabi Ibrahim ingin menolong ayahanda beliau supaya bisa sama-sama masuk surga. Apa jawaban dari Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman, Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Allah berfirman, sesungguhnya wahai Ibrahim, aku sudah mengharamkan surga bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir musyrik. Aku sudah haramkan. Dan ini keputusan yang sudah finish, yang nggak bisa diotak-atik lagi, nggak bisa diganggu gugat lagi. Siapapun nggak bisa menolong kalau sudah mati dalam keadaan musyrik. Bayangkan, seorang nabi pun tidak bisa menolong ayahnya gara-gara mati dalam keadaan musyrik. Ya, nah ini ya sekali lagi para jamaah menunjukkan kepada kita betapa bahaya dengan syirik. Ya, maka hati-hati kita. Ya, jangan pernah dekat-dekat dengan perbuatan kesyirikan. Kemudian selanjutnya dari bahaya-bahaya kesyirikan adalah la yanfa'u ma'asyirki amalun. Bahwasanya amal kebaikan itu tidak akan bermanfaat kalau pelakunya itu masih berbuat kesyirikan. La yanfa'ul musyrika ayyu amalin salihin. Bahwasanya tidak akan pernah bermanfaat bagi pelaku kesyirikan amal soleh apapun. Faman mata wa huwa yusyriku billah asyirkal akbar. Maka barang siapa yang mati sedangkan dia pernah menyekutukan Allah dengan syirik besar, faqad habita amaluhu, maka amal kebaikannya semua akan terhapus. Walam yuqbal minhu, dan tidak akan pernah diterima darinya. Walau kana min a'badin nas, walaupun dia adalah orang yang paling rajin melakukan kebaikan. Ya, dia rajin melakukan kebaikan, rajin nolong orang, ya, rajin berinfak, bersedekah, bahkan mungkin rajin mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ternyata dia melakukan kesyirikan, terhapus semuanya. Pahala-pahalanya itu terhapus, nggak ada nilainya. Amalan-amalan itu akan batal semua. Na'udzubillah. Ya. Dalilnya ini sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun."
Yang artinya seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan terhapus seluruh amal soleh yang pernah mereka lakukan. Ya. Jadi kalau mereka berbuat kesyirikan, akan terhapus semua amal soleh yang pernah mereka lakukan. Na'udzubillah. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengingatkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan kepada kita secara umum. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya seandainya engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan terhapus seluruh amalanmu dan engkau pasti akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Bayangkan Nabi kita SAW saya diingatkan, padahal beliau mustahil, karena Nabi kita SAW sudah pasti masuk surga, pasti aman dari syirik, tapi Allah tetap ingetin. Apalagi kita, ya, yang tidak ada jaminan sama sekali, sehingga wajib bagi kita untuk berhati-hati. Ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan terhapus seluruh amalan dan engkau pasti akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya pasti merugilah. Sudah capek ngerjakan ibadah ini, ibadah itu, ya ngerjakan ketaatan ini, ketaatan itu, bahkan sudah banyak infak, sedekah misalnya, sekalinya berbuat syirik semuanya kehapus. Ya, nah itu dia beberapa bahaya dari kesyirikan, dan masih ada lagi. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.